Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Yuwanita akan mempresentasikan mengenai sistem pembayaran dalam e-commerce dan e-business. Sistem pembayaran dalam e-commerce dan e-business sekarang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Terutama di Indonesia banyak fintech startup yang saat ini membuat terobosan. Salah satunya dari Gojek yang memiliki sistem pembayaran sendiri yaitu GoPay. Perkembangan teori yang ada tidak berbanding lurus dengan implementasi yang terjadi di lapangan saat ini. Namun, perkembangan teori mengenai sistem pembayaran e-commerce ataupun e-business menjadi cikal bakal atau kerangka kerja sistem pembayaran saat ini. Pembahasan pertama mengenai pemangku kepentingan dalam sistem pembayaran e-commerce dan e-business. Pemangku kepentingan terdiri dari 4. Yang pertama ada consumers atau konsumen, merupakan pembeli dalam e-commerce ataupun e-business. Karakteristik dari consumers itu sendiri yaitu low risk, low cost, refutable, convenience, dan reliability. Yang kedua ada merchants, merupakan penjual dalam e-commerce ataupun e-business. Karakteristik dari merchants itu sendiri ada low risk, low cost, irrefutable, secure, dan reliable. Yang ketiga, ada financial intermediaries, merupakan bagian keuangan dalam e-commerce ataupun e-business. Contohnya itu seperti bank, perusahaan fintech, dan lain-lain. Karakteristik dari financial intermediaries ada secure, low risk, dan maximizing profit. Yang terakhir dari pemangku kepentingan ada government regulators. Pemerintah bertindak sebagai regulator. Contohnya ada otoritas jasa keuangan. Karakteristik dari government regulators yaitu security, trust, protecting participant, dan enforcing reporting. Pembahasan yang kedua mengenai jenis sistem pembayaran dalam e-commerce dan e-business. Yang pertama ada debit or credit card, jenis kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh bank secara dunia. Untuk transaksi di luar Indonesia, kebanyakan menggunakan credit card. Yang kedua ada cash. Banyak orang masih menggunakan uang tunai, contohnya COD atau cash on delivery. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dari pembeli itu sendiri. Yang ketiga ada checking transfer, merupakan pembayaran online dalam bentuk cek, biasanya dilakukan oleh negara maju. Yang keempat ada stored value, merupakan sistem pembayaran online di mana kita mengumpulkan deposit atau sejumlah saldo pada suatu account. Contohnya itu seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, PayPal, dan lain-lain. Yang kelima ada mobile payment system, merupakan fitur pada smartphone untuk melayani transaksi pembayaran. Contohnya ada NFC atau Near Field Communication. Salah satu aplikasi pembayaran yang support di Indonesia adalah Link Aja. Yang keenam, ada digital cash, seperti uang dalam dunia nyata, tapi kita gunakan secara virtual, contohnya seperti penggunaan voucher game. Yang ketujuh, ada smart card. Smart card tidak hanya digunakan untuk kegiatan di dalam perusahaan saja, tetapi juga untuk melakukan suatu aktivitas pembayaran. Biasanya perusahaan bekerja sama dengan bank. Contohnya seperti Universitas Widyatama menggunakan smart card yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Pembahasan yang ketiga mengenai fintech di Indonesia. Tujuan dari adanya perusahaan fintech adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan, mempermudah transaksi secara keuangan,
dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan. Di Indonesia, terdapat banyak perusahaan yang melakukan hal tersebut didominasi oleh perusahaan startup, seperti untuk pembayaran, lending atau pinjaman, investasi retail, crowdfunding, perencanaan keuangan, riset keuangan, dan juga remitansi. Terdapat beberapa fintech di Indonesia, di antaranya yang pertama ada Amarta, salah satu perusahaan fintech di Indonesia yang menerapkan P2P lending. Produk yang diluncurkan diberi nama dengan tanggung renteng. Dalam produk tersebut terdapat sistem di mana perusahaan akan memberikan pinjaman kepada 15 sampai dengan 20 anggotanya yang telah dibina di beberapa desa di Indonesia. Jika salah satu anggota tidak dapat membayar pinjaman, maka anggota lain dapat untuk membantu membayar pinjaman tersebut. Yang kedua ada Cek Aja. Situs cekaja.com adalah situs yang memberikan informasi layanan finansial yang mencangkup asuransi, kredit, dan berbagai macam investasi lainnya. Yang ketiga ada GoPay, merupakan fitur pelengkap e-bisnis dan Gojek. Hal ini dilakukan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi di Gojek. Berikutnya ada Bareksa, didirikan tanggal 17 Februari 2013. Bareksa merupakan sebuah marketplace yang dapat melakukan transaksi jual beli sebuah produk finansial reksadana secara online. Dan yang terakhir ada Doku. Doku memiliki 3 produk utama yang diunggulkan, yaitu Doku Enterprise yang digunakan untuk sistem pembayaran berskala besar. Yang kedua ada Doku Wallet, sebuah layanan menyimpan uang secara digital. Yang ketiga ada Doku My Shopping Cart, digunakan untuk bisnis kecil menengah atau situs dalam e-commerce. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.